Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bisa Matematik. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai cara menentukan akar persamaan kuadrat yang bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a sama dengan 1. Ada 3 contoh soal yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Di sini a-nya sama dengan 1. A itu apa? A itu koefisien dari x kuadrat. Perlu kalian ingat bahwa kalau koefisien tidak ditulis, ya, koefisien dari suatu variabel tidak ditulis itu artinya 1, ya. Ini contoh yang pertama yang nanti akan kita bahas. Contoh yang kedua yang bentuknya x kuadrat min x min 72 sama dengan 0. Ini contoh yang kedua. Dan berikutnya contoh yang ketiga, x kuadrat min 16x plus 15 sama dengan 0. Oke, jika kalian ingin tahu cara menentukan akar persamaan dari 3 contoh ini, simak terus video ini sampai habis. 4, 3, 2, 1, close the book. Baik, kita mulai pembahasan contoh soal yang pertama, yaitu x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Langkah pertama, kita faktorkan bentuk persamaan kuadratnya terlebih dahulu, ya, dengan cara membuat kurung 2 seperti ini. Jangan lupa tulis sama dengan 0. Kita faktorkan kurung yang pertama ini sebagai pengali kiri, kurung yang kedua sebagai pengali kanan. Selanjutnya, pasti masing-masing kurung ini memuat variabel x, ya. Masukkan variabel x di masing-masing kurung. Kenapa? Karena nanti dikalikan akan menghasilkan x kuadrat. Selanjutnya kita tinggal cari pasangan dari x ini, ya. Nah, kita tandai titik-titik ini. Carilah 2 bilangan yang memenuhi sifat, ya. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Dari mana 7? Dari koefisien variabel x. Dan bila dikalikan, saya pakai tanda titik, ya, hasilnya sama dengan 12. Dari mana 12? Dari konstantanya. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang seperti ini itu adalah koefisien dari x itu merupakan jumlah dari 2 bilangan hasil pemfaktoran, dan konstantanya adalah perkalian dari 2 bilangan bentuk pemfaktorannya. Oke, silakan cari 2 bilangan yang memenuhi sifat tersebut. Biasakan kita fokusnya itu ke perkaliannya dulu, ya. Berapa dikali berapa yang menghasilkan angka 12. Setelah itu kita cek benar nggak kalau dijumlahkan hasilnya 7. Oke. Dan kita dapatkan angkanya yaitu 4 dan 3. Oke, kita cek, ya. 4 ditambah 3 hasilnya sama dengan 7, dan 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12. Berarti 4 dan 3 bisa kita masukkan ke kurung untuk pemfaktoran tersebut. Nah, masukkan di sini. 4 itu artinya plus 4, dan 3 itu artinya plus 3. Kalau min, ya kita tulis min. Oke, sampai sini kita telah menyelesaikan tahap faktorisasinya, ya, atau pemfaktorannya. Tahap ini disebut tahap faktorisasi. Selanjutnya kita lanjut ke tahap menentukan akarnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan memisalkan masing-masing pengali kiri dan pengali kanan dengan sama dengan 0, ya. Kita tulis pengali yang kiri terlebih dahulu, x plus 4 kita misalkan sama dengan 0, sehingga x sama dengan minus 4. Berikutnya
untuk pengali yang kanan, X plus 3 sama dengan 0, dan kita dapatkan X sama dengan min 3. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah yang kecil dulu yang kita tulis, yaitu minus 4, minus 3. Oke ya, itu contoh 1, contoh yang pertama. Kita lanjutkan di pembahasan contoh yang kedua, yaitu X kuadrat minus X minus 72 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita pertama bikin kurung 2 dulu. Kita mulai dengan tahap pemfaktoran. Terus tulis X, oke, cari pasangannya sekarang ya. Bila dijumlahkan ya, terus di sini dulu, carilah dua bilangan yang bila dijumlahkan hasilnya sama dengan koefisien dari X min, gak ditulis berarti 1, berarti sama dengan minus 1. Bila dikalikan sama dengan konstantannya, yaitu minus 72. Oke, silakan cari dua bilangan yang memenuhi sifat tersebut. Oke, dan kalian dapatkan bilangannya yaitu minus 9 dan plus 8 ya. Dimana kalau kita jumlahkan minus 9 ditambah 8 hasilnya minus 1, dan kalau kita kalikan minus 9 ditambah 3 kali plus 8 sama dengan min 72. Oke ya, berarti kita masukkan di sini satunya min 9, satunya plus 8. Selanjutnya kita ke tahap penentuan akarnya. Sama seperti tadi, masing-masing kurung disama dengan 0 ya. Pertama X min 9 sama dengan 0, dan kita dapatkan X nya sama dengan 9. Yang kedua X plus 8 sama dengan 0, dan kita dapatkan X sama dengan minus 8. Sehingga kalau ditanya apakah himpunan penyelesaiannya, bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah minus 8,9. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga supaya kalian semakin paham. X kuadrat minus 16X plus 15 sama dengan 0. Lagi-lagi kita mulai dengan tahap pemfaktorannya terlebih dahulu ya. Bikin kurung 2, yang lupa tulis sama dengan 0. Terus tambahkan X di masing-masing kurung. Selanjutnya kita cari ya pasangannya, cari bilangan yang memenuhi sifat jika dijumlahkan hasilnya minus 16 dari sini, dan jika dikalikan hasilnya 15 dari konstantanya ini ya. Oke, cari bilangan yang memenuhi sifat tersebut. Oke, dan kalian dapatkan bilangannya adalah minus 15 dan minus 1 ya. Kita cek bener gak? Minus 15 ditambah minus 1, utang 15 tambah lagi utangnya 1, jadi tambah besar yaitu minus 16. Oke, bener ya. Sekarang untuk perkaliannya, minus 15 dikali minus 1, min kali min itu plus 15 kali 1 tetap 15, dan benar juga. Oke, berarti pilihan yang tepat adalah benar, min 15 sama min 1 kita masukkan di kurungnya ya, min 15 sama min 1. Oke, selanjutnya kita ke tahap penentuan akarnya. Masing-masing kurung disama dengankan 0. X min 15 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah X sama dengan 15. Berikutnya X min 1 sama dengan 0, sehingga kita dapatkan jawabannya X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,15. Oke, demikian pembahasan materi kita di video kali ini. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.